Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin salatu wassalam syafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin wal hamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita kehidupan dunia ini beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut pembahasan dari kitab Al-Mustasfa fi Sunanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam daripada Syekh Muhammad bin Said bin Ma'an Al-Quraizi Al-Lahaji rahimahullah radhiyallahu wa radhana fa nabi bi undarini amin. Terakhir kita masih dalam kitab bab sifatus shalah. Jadi sifat salat dan menyebut tentang apa-apa saja yang ada dalam salat itu berupa takbir, doa iftitah, bacaan Fatihah, Quran, ruku, sujud dan sebagainya sampai salam. Kemarin terakhir kita masih tentang sifat salat, hadis-hadis tentang sifat salat sampai kepada meletakkan tangan ya, setelah takbir. Itu karena Rasulullah ya umuna fa yaqulu shimal bi yamini. Rasulullah itu kalau mengimami kita, beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Ya, memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Juga silakan antara dada dengan pusat. Ya, ayyadahuma fawqa surrah. Ya, walaupun ada pendapat yang meletakkan di bawah pusat, tapi muktamadnya di atas pusat, di bawah dada. Nah, kemudian masalah saktah, hadis berikutnya masalah diam dalam sholat. An Samurah radhiyallahu anhu qala saktatani hafidhuma, ada dua saktah ya, yang kita hafal, kita menghafal dua saktah itu dari Rasulullah SAW, kata sahabat Samurah bin Jundab atau bin Jundub. Fa angkara dzalika Imran bin Husain, maka mengingkari akan hal itu siapa? Sahabat Imran bin Husain mengingkari. Kata sahabat Imran, hafizna saktatan, saya cuma menghafal satu saktah saja. Satu diamnya Rasulullah itu cuma satu kali. Katanya sahabat Samurah dua kali. Fakatabna ila Ubay, maka kami pun menulis surat pada sahabat Ubay bin Ka'ab yang lebih alim di Madinah. Fakataba Ubay, maka Ubay pun menjawab, menulis, jadi jawaban suratnya. An hafizah Samurah, bahwasanya Samurah itulah yang betul-betul menghafal daripada saktahnya Rasulullah SAW. Kalau Sa'id, faqulna liqatada mahatani saktatani, maka Sa'id berkata, ya Sa'id bin Jubair salah satu tabi'in berkata kepada Qatadah, mahatani saktatani, apa yang dimaksud dua saktah itu? Qala idza dakhala fi sholati fa tafaragha min al-qiraah. Itu Rasulullah itu kalau masuk dalam sholat maka beliau diam, Allahu Akbar, saktah dulu baru kemudian iftitah. Atau di saktah itu beliau diam itu dia baca iftitah baru beliau menjaharkan basmalah. Kemudian idza faragha minal qiraah, kalau selesai dari bacaan surat maka beliau saktah lagi. Saktah ini diam sejenak. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar beliau diam sebentar baru baca iftitah, baru baca apa? Ya, membaca surat. Ya, setelah baca iftitah, beliau diam sebelum baca iftitah, kemudian diam dulu sebelum baca surat. Maka kemudian beliau baca surat, baca Fatihah, baca surat. Setelah baca surat beliau diam dulu. Summa qala ba'da dzalik wa idza qara'a waladhdallin. Dan juga selain setelah baca surat beliau diam sebelum rukuk. Setelah baca surat ya, minal jinnati wan nas, diam sebentar baru rukuk, Allahu Akbar. Selain itu disebutkan juga di sini beliau ketika membaca waladhdallin beliau diam. Pokoknya kan yujibu zafar min al-qira'ah yaskut. Adalah yujibuhu, ini membuat takjub beliau atau beliau itu senang idza faragha, apabila beliau selesai daripada bacaan surat atau membaca sesuatu baik Al-Fatihah maupun surat, ayaskutah, untuk beliau diam sejenak. Hatta yataradda ilai nafasuh, sampai kembali lagi nafasnya. Ini setelah baca surat itu kan nafas itu kan digunakan untuk membaca jahar. Setelah baca selesai maka beliau suka untuk diam supaya nafasnya kembali, baru kemudian baca surat. Maka begitu juga
walaupun di sini disebut setelah baca surat beliau saktah, maka di sini ditafsirkan juga bahwa setelah waladhdallin amin itu beliau juga saktah. Ya, waladhdallin beliau saktah sebentar, kemudian amin, setelah baca amin saktah lagi baru baca surat. Dan di situ saktahnya dianjurkan panjang setelah baca Fatihah, terutama ini di sholat jahar, sholat yang keras, supaya memberi kesempatan makmum membaca Fatihah dalam saktahnya tadi. Ya walaupun tidak wajib, makmum seandainya baca Fatihah bareng dengan imam itu sah-sah saja. Hatta walaupun makmum baca Fatihah sebelum imam baca Fatihah, boleh sah, tidak membatalkan sholat. Karena yang membatalkan sholat itu mendahului imam dengan rukun fi'li, rukun berupa perbuatan, bukan berupa bacaan, bukan berupa ucapan. Walaupun afdolnya yaitu setelah imam baca Fatihah, diam sebentar, di situ dia baca Fatihah si makmum. Dan ini nanti akan dijelaskan bahwa ini mazhab jumhur ulama, termasuk mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun ada perbedaan. Nanti ada penjelasan setelah ini tentang masalah Fatihah. Ini belum masuk ke Fatihahnya. Baru bahas masalah saktah, masalah diamnya Rasul SAW. Ya, jadi kalau disimpulkan dari hadis itu, diam setiap kali beliau membaca itu beliau diam. Jadi Allahu Akbar, takbir itu diam. Kemudian baca iftitah, diam dulu. Ya, wa ana minal muslimin, diam dulu, baru baca apa? Ta'awudz. Sunnahnya baca ta'awudz, kemudian diam baca Fatihah. Ya. Baca Fatihah waladhdallin, saktah sebentar baru amin. Amin saktah lagi agak panjang baru baca surat. Baca surat saktah lagi sebelum ruku. Ya, minal jinnati wan nas, saktah sebentar baru ruku Allahu Akbar. Jadi ada jeda. Saktah itu diam. Paling tidak ada 6 kalau jedanya di kitab Safinatun Najah itu ada 6 jeda. Ada 6 kali jeda. Ya. Jadi antara takbir dengan iftitah, antara iftitah dengan ta'awudz, antara ta'awudz dengan Fatihah, antara Fatihah dengan amin, antara amin dengan surat, antara surat dengan ruku. 6 kalau dalam Safinah itu 6 saktah. Karena kesimpulannya Rasul setiap kali membaca itu beliau diam dulu baru melanjutkan membaca supaya nafas itu kembali, supaya nafas itu di antara hikmahnya supaya nafasnya kembali, tidak ngos-ngosan lah. Itu dalilnya saktah, ya, dalilnya saktahnya di sholat itu. Seperti kalau ulama memperinci dalil di situ memang disebutkan cuma 2. Tapi diperinci sama ulama menjadi 6. Karena setiap kali bacaan beliau saktah di situ. Diam. Ya, kita muqallid ya ikut saja, taklid ya ikut ulama. Ojo keminter, hadisnya mek loro ulama sampai 6 iku piye. Ya, mereka yang menganalisa hadis itu. Makanya hadis itu bahan mentah. Nggak bisa langsung main comot-comot hadis itu. Kayak orang yang suka ya kembali kepada Quran sama hadis ya. Ya kembali, siapa yang tidak mau kembali? Dan caranya gimana? Dia kalau nggak meriwayatkan hadis saja, kalau nggak melalui ulama itu kan tidak bisa. Masa mau langsung ketemu Kanjeng Nabi? Ya tidak mungkin. Ada sanadnya. Dan itu ada maksudnya. Sebab hadis itu ada penjelasannya dari para ulama. Kemudian ini Abu Isa, ini Imam Tirmidzi mengomentari ini hadis hasan. Dalam bab ini juga ada hadis lain selain dari Samurah tadi, dari Abi Hurairah. Dan ini qaulu ghairi wahid min ahli ilm. Ini pendapat bukan hanya satu dari ahli ilmu, tapi banyak dari ahli ilmu berpendapat seperti ini. Ini juga pendapat Imam Ahmad, Imam Ishaq, ini Ishaq bin Rahawayh, dan Ashabuna. Ashabuna ini Syafi'i. Karena si musannif ini mazhabnya Syafi'i. Muhammad bin Sa'id Al-Qurazi. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW yaskutu baina takbir baina qiraah iskatatan. Rasulullah itu diam antara takbiratul ihram dengan antara bacaan. Ya, antara takbiratul ihram sama membaca Fatihah itu ada diam. Qala hasibu qala hunayatan. Qala Abu Hurairah berkata, saya menyangka, ya, atau qala itu si periwayat hadis, si rawi hadis berkata, saya menyangka Abu Hurairah mengatakan hunayah, sedikit saja, sebentar saja Rasul diamnya itu. Fakultu bi abi wa ummi ya Rasulullah, maka Abu Hurairah tanya kepada Rasulullah SAW, demi ayahku dan ibuku ya Rasulullah, iskatuka baina takbir wa qiraah, diammu antara takbir dan qiraah, antara takbir dengan membaca Al-Fatihah, iskatatan dengan satu kali diam. Apa? Diammu antara takbir dengan qiraah. Mata kulu, apa yang Anda ucapkan ketika diam itu? Antara takbiratul ihram
Diam sampai baca Fatihah. Diamnya Anda itu apa yang Anda ucapkan? Qala aqulu, saya mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini bilang nanti Muhammadiyah. Padahal ya enggak, ini riwayat dari Rasul. Hatta Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu Habib Thahir bin Husain bin Thahir di Masakul Qoribnya menganjurkan baca doa ini juga. Kalau walaupun yang dipilih sama Imam Syafi'i adalah wajhiyah itu yang dipilih sama Imam Syafi'i karena kita muqallid, kita taklid, ya kita ngikut apa kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i milih wajhiyah ya sudah. Milih wajhiyah sampai wa ana minal muslimin. Ya, tapi kata Habib Thahir bin Husain bin Thahir kalau ada waktu atau sholat sendirian ya jangan jadi imam. Bukan menjadi imam, sholat sendirian silakan baca iftitah yang lain kata Habib Thahir bin Husain bin Thahir. Kamu baca yang lain itu. Mubaid baini wa baina khotoyaya, jangan dibilang Muhammadiyah itu. Coba mubaid baini wa baina Muhammadiyah aja. Umumnya ya. Karena memang sering dibaca sama Muhammadiyah, tapi ya masuk rawahu Muhammadiyah hadis. Enggak. Ya. Artinya kalau ada waktu senggang, kalau dia sholat sendiri, baca semua pun tidak apa-apa. Dia mau baca iftitah kalau pokok hafal doa iftitah kan. Iftitah itu kalau tidak keliru di kitab Majmu' Syarah Muhadzab itu disebutkan 15 riwayat kata Imam Nawawi. Iftitah itu 15 riwayat. Jadi ya cuma memang dipilih oleh Imam Syafi'i wajhatu, itu ikhtiarnya. Nah, kita muqallid, kita taklid ya taklid Imam Syafi'i, ya sudah, milih Imam Syafi'i milih wajhatu ya kita baca wajhatu. Itu yang dipilih sama kita punya imam. Ya, ada kita ijtihad sendiri kan tidak bisa. Ya. Gitu. Tapi masalah yang lain ada senggang waktu silakan baca yang lain. Kalau sholat sendirian, jangan jadi imam baca sepanjang-panjangnya. Kasihan mau ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Artinya apa? Nah itu kan seyogianya saya sudah jelaskan di beberapa pertemuan lalu. Seyogianya kita belilah buku tuntunan sholat itu. Jadi kita ngerti apa yang kita baca itu apa. Ya, jadi jangan semua. Ya kalau maksudnya jangan langsung digeradak semua, ya dipelajari dikit-dikit. Mungkin iftitahnya, apa yang kita baca iftitah itu apa sih maknanya. Ya nanti mungkin doa yang lain, doa sami Allahu liman hamidah tidak, Rabbana lakal hamdu samawati, apa itu maknanya. Nanti doa duduk di antara sujud, Rabbighfirli, apa pelan-pelan sehingga kita paham apa yang kita baca. Ya, jangan kita tidak memahami apa yang dibaca. Paling tidak itu membantulah untuk kita pikiran itu terikat. Karena kaedahnya kata Imam Ghazali, pikiran kita, hati kita dan pikiran kita kalau tidak kita sibukkan, dia akan sibuk sendiri. Kalau kita tidak sibukkan, dia akan sibuk-sibuk sendiri. Nah, salah satu cara menyibukkannya itu mencoba memahami apa yang dibaca ketika sholat itu. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah jauhkanlah antara aku dan antara dosa-dosaku. Kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Allah manakini, ya Allah bersihkanlah aku minal khotoya, daripada dosa-dosa. Kama yunaqqas saubu, sebagaimana dibersihkannya as-saubul abyadu, baju putih, minad danasi, daripada noda. Allah maghsil khotoyaya, ya Allah cucilah dosaku bisalji wal ma'i wal barat, dengan air salju dan air dan barat dan embun. Ya, dengan air salju dan air dan embun. Ini juga dari berdasarkan hadis ini para fuqaha mengambil yaitu bahwa salju, air, embun itu boleh digunakan untuk toharoh, ya, untuk bersuci. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW idza qama min al-laili kabbara. Adalah Rasulullah itu riwayat tak sama dal itu Tirmizi sama Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, adalah Rasulullah itu SAW kalau bangun dari malam hari kabbara, beliau takbir Allahu Akbar, kemudian beliau mengucap subhanakallahumma. Ini lain lagi iftitahnya. Subhanakallahumma wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Itu Rasul kalau malam hari beliau bangun takbir Allahu Akbar, baca ini subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdik, segala pujian padamu. Tabarakasmuk, maha berkah, maha suci namamu. Wa ta'ala jadduk, maha luhur kemuliaanmu. Wa la ilaha ghairuk, tiada Tuhan selain engkau. Summa yaqulu la ilaha illallah, kemudian Rasul berucap la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian beliau mengucap Allahu Akbar kabira 3 kali. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Kemudian beliau berucap A'udzu billahi samil alim, aku berlindung kepada Allah dengan As-Sami yang Maha mendengar, Al-Alim yang Maha melihat, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, min hamzih, daripada hamzih, daripada bisikan-bisikan setan, wa nafkhih, tiupan-tiupannya sama, wa nafthih, tiupan-tiupannya. Ulama menafsirkan, ulama hadis, hamzih ini maksudnya as-sar', pingsan yang disebabkan karena jin atau sebangsanya.
Itu karena kesurupan tidak sadar diri, itu namanya hamzah bin hamzah. Nafkhih itu ditafsirkan sama ulama itu hembusan kesombongan pada diri. Ketika setan kadang-kadang menghembuskan diri, tuh kamu ini begini, kamu begini, sehingga dia ujub, sombong. Itu nafkhih. Itu nafkhih. Ya. Kemudian adapun nafthih, ya, itu syair. Ya, min nafthih. Nafthih itu syair-syair, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang melalaikan, itu nafthih. Itu hembusannya setan juga. Ya, syair-syair yang melalaikan dari Allah, itu nafthih termasuk. Nah, kita di sini diajarkan sama Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzih wa nafthihi wa nafthih. Ya, saya berlindung dari setan terkutuk, min hamzih dari bisikannya, wa nafthih tiupannya, wa nafthih dan hembusannya. Ya. Jadi hamzah itu ketidaksadaran diri karena gangguan setan. Ya. Nafthih itu takabur, ujub, setan membisikkan keujuban bagi hati kita. Nafsi itu syair-syair yang melalaikan dari Allah Ta'ala. Itu nafsi. Waliyadzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari semua itu, amin ya Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah SAW idza istaftaha shalah. Ada Rasulullah SAW kalau membuka salat, ini mirip kalimatnya dengan yang tadi, cuma tanpa la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdik. Rasul pasti berucap subhanakallahumma bihamdik. Ini boleh dibaca kalau hadisnya memang waktu malam hari boleh baca waktu qiyamul lail itu. Baca subhanakallah bihamdik, maha suci engkau dengan pujian padamu, wa tabarakasmuk, maha suci namamu, wa ta'ala jadduk, maha luhur kemuliaanmu, wa la ilaha ghairuk, tiada Tuhan selain engkau. Ya, itu riwayat, ya, daripada Tirmidzi dan Abu Daud dari Siti Aisyah. Dari Imam Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, ya. Dan Rasulullah SAW, ya, dari Rasulullah SAW, karena qama ila shalah, adalah Rasulullah itu apabila bangun kepada sholat, qala wajjahtu wajhiya. Ini yang riwayat Muslim. Ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i ini. Oh, ini wajjahtu wajhiya, oh NU. Yang baik-baik ini Muhammadiyah. Ya, semuanya ada riwayatnya dari Rasulullah. Cuma kebetulan Imam Syafi'i lebih memilih yang wajjahtu wajhiya. Artinya kalau mau baca dari semua itu yang dipilih, ya, yang dipilih ini wajjahtu wajhiya, diutamakan itu wajjahtu wajhiya dulu. Baru kalau nanti nunggu imam atau apa, mau ada waktu silakan baca yang lain. Kabiro tambahan aja. Kabiro itu riwayat lain. Jadi beda riwayat. Jadi Allah Akbar kabiro hamdan katsiran subhan bukratan wa asila. Itu malah bukan dari Kanjeng Nabi, dari orang. Jadi orang datang situ riwayat Tirmidzi. Riwayat Tirmidzi, ada orang datang kabbara summa qala Allah Akbar kabiro hamdan katsiran subhan bukratan wa asila. Ya, padahal itu udah ngajarkan Rasul udah ngajarkan. Sampai selesai sholat, manil qail, siapa yang tadi ngucap itu? Saya ya Rasul. Saya lihat malaikat itu berebut untuk menulis apa yang kau ucapkan. Jadi kabiro alhamdulillah katsira sampai wa asila itu riwayat sendiri. Wajjahtu wajhiya itu sampai wa ana minal muslimin itu riwayat sendiri. Bahkan riwayatnya lebih panjang ini. Oh mantal malikul, ada terusannya bahkan. Cuma kan kita cuma wa ana minal muslimin toh. Terusannya dari baca. Ya. Jadi yang dipilih oleh Imam Syafi'i ini wajjahtu wajhiya, riwayat Muslim ini, riwayat Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud. Kalau yang bait-baini memang Bukhari, Muslim riwayatnya. Mungkin lebih kuat Bukhari, Muslim ya belum tentu juga, karena ada namanya illat hadis. Illat hadis ini kadang ahli hadis saja itu kadang samar masalah illat hadis, karena ada beberapa illat hadis yang tersembunyi. Yang ahli hadis saja kadang-kadang belum tentu mengetahui. Ya sudah kita ikut Imam Syafi'i pilih wajjahtu wajhiya, ya sudah kita ikut pilih wajjahtu wajhiya. Yang mazhab lain silakan dia memilih pendapat imamnya, terserah dia. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wajjahtu wajhi, saya menghadapkan wajah saya. Ya, wajah itu bukan berarti wajahnya tok, ya wajah itu simbol, karena wajah ini kan anggota paling mulia. Ini maksudnya saya menghadapkan jiwa raga saya lilladzi fataras samawat, kepada zat yang mencipta langit dan bumi. Bahkan di Ihya itu ketika membahas rukun batinnya sholat, syarat batinnya sholat, Imam Ghazali mengatakan, maka malulah engkau ketika kau apabila kau mengucapkan wajjahtu wajhiya di awal sholat subuhmu, kau mengucapkan wajjahtu wajhiya lalu hatimu kemana-mana, maka itu awwalu kadzibin, itu awal dusta yang kau ucapkan di hadapan Allah SWT. Gimana tidak dusta wong kita mengaku wajjahtu wajhiya lilladzi fataras, tapi hati kita kemana-mana.
Itu dusta yang pertama kali yang ya. Makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Tazkirun Nas itu ketika ditanya sama orang itu, gimana ya Habib, ini kita kan baca wajah kan artinya kita menghadapkan hati kepada Allah. Sedangkan kita kadang-kadang tidak khusyuk, gimana? Kita dusta. Ya, katanya Habib Ahmad bin Hasan, ya sudah, kamu baca niatnya mengikuti Kanjeng Nabi. Niatnya seperti bacaannya Kanjeng Nabi supaya tidak kena dusta tadi itu. Kalau kita baca dengan lesan kita sendiri banyak dustanya, wajah kita kemana-mana pikiran. Padahal wajah itu artinya kan menghadapkan semua jiwa raga kepada zat, kepada Allah SWT, sedangkan kita mana-mana. Ya. Hanifan musliman, dengan keadaan hanif, lurus. Ya, boleh tambah musliman, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Adapun tambahan ini wajah itu sudah kita jelaskan. Memang di dalam Kutubut Tis'ah itu tidak ada tambahan ini. Tapi di luar Kutubut Tis'ah seperti Zawaid, di Zawaidnya Al-Haythami, Zawaidul Musnad, itu ada riwayat pakai ini wajah tu. Ya, ada memang riwayatnya di luar itu. Ya, sedangkan yang di Kutubut Tis'ah itu riwayatnya kalau wajah tu wajah waktu sholat itu maka Rasulullah tidak menambah ini. Tapi wajah tu wajah. Tapi ketika menyembelih korban, dihadapkan korban itu ke kiblat, beliau mengucapkan ini wajah itu riwayatnya yang sahih. Ketika sholat beliau tanpa ini, sedangkan ketika menyembelih itu beliau baca ini wajah lagi fathur samawati wal ardh. Pakai ini. Itu yang di Kutubut Tis'ah. Yang di luar Kutubut Tis'ah memang ada beberapa riwayat yang tetap menyantumkan ini meskipun ketika beliau waktu sholat itu ada riwayatnya. Jadi bukan berarti tidak ada riwayatnya, yang ada ininya juga ada riwayat juga. Ya, tapi memang lebih sahih, lebih banyak di Kutubut Tis'ah itu yang tanpa ini. Bahkan hampir semuanya tanpa ini, tidak ada yang pakai ini yang di Kutubut Tis'ah. Ya. Wajah alladzi fatara samawati. Dan yang pakai ini juga adalah di surat Al-An'am, itu hikayat perkataannya Nabi Allah Ibrahim ketika berdebat dengan kaumnya. Selesai berdebat dengan kaumnya tetap angel tuturane, sudah tidak mau ngikut Nabi Ibrahim. Sudah Nabi Ibrahim berkata, ini wajah. Saya tetap menghadapkan wajah saya. Itu hikayat dari perkataan Nabi Ibrahim di surat Al-An'am itu pakai ini memang. Ini wajah. Hanifan, dalam keadaan lurus, musliman, berseladi. Di situ tidak ada muslim dalam riwayat itu. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah, syirik. Ya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa matiku lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Rabbul Alamin. Lillahi rabbil alamin itu ada dua makna. Memang sholatku, hidupku, matiku semua milik Allah, dari Allah. Makna kedua, bahwa idealnya seorang muslim itu sholatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya, idealnya diperuntukkan untuk Allah, lillahi rabbil alamin. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan, kata beliau. Dengan itulah, ini dengan tauhid itulah, dengan menjadikan semuanya untuk Allah itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku orang yang pertama muslim. Ini Kanjeng Nabi. Kalau kita bacanya wa ana minal muslimin, Kanjeng Nabi bacanya wa ana awwalul muslimin, karena beliau yang pertama kali muslim. Jangan niru-niru wa ana awwalul muslim. Wa ana minal muslimin. Kalau kita bacanya begitu. Ya. Allahumma antal malik, itu ada lanjutannya sebetulnya. Cuma kan kita biasanya baca wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik, ya Allah engkaulah yang maha merajai. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Anta rabbi, engkaulah Tuhanku, ana abduk, akulah hambamu. Zalamtu nafsi, aku menzalimi diriku sendiri. Ini dengan melakukan kemaksiatan. Wa taraftu bidunubi, atau bizambi, dalam riwayat Tirmizi itu bizambi. Tak, itu ada tak. Itu riwayat Tirmizi bizambi. Berarti riwayat Muslim sama Abu Dawud itu bidunubi. Ya. Wa taraftu bidunubi, aku mengakui dosa-dosaku, atau aku bizambi, aku mengakui dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Ampunilah untukku dzunubi, dosa-dosaku jami'an, semuanya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Wahdini li ahsanil akhlaq, tunjukilah aku kepada paling bagusnya akhlak. La yahdi li ahsanil illa anta, yang mana tiada yang dapat memberi petunjuk kepada paling bagusnya akhlak kecuali engkau. Wasrif anni sayyaha, palingkan dariku sayyaha, jelek-jeleknya akhlak. La yasrifu anni sayyaha, yang tiada dapat yasrifu, tidak dapat memalingkan anni dariku sayyaha, buruknya akhlak itu, illa anta, kecuali engkau.
labbaika wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, wa sa'daik, dengan senang hati. Wal khair kulluhu fi yadaik, dan kebaikan semuanya ada di tanganmu. Semua kebaikan di dalam kekuasaanmu. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidaklah kepadamu, bukanlah kepadamu. Ini adab. Secara adab kita tidak menyandarkan keburukan kepada Allah. Walaupun kita tahu al khair wasyarr bimasyiatillah, baik dan buruk hakikatnya dari Allah. Allah juga bilang kul kullum min indillah, katakanlah semuanya itu dari Allah secara hakikat. Tapi secara adab kita tidak menisbatkan keburukan kepada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim perkataannya, ya, ila rabbil ladzi khalaqani fa huwa yahdin wa ladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fa huwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim, dialah Tuhan Rabbul Alamin, alladzi khalaqani, dia yang mencipta saya, wa yahdini, dia memberi petunjuk saya, wa ladzi yut'imuni wa yasqin, dialah yang memberi makan saya, wa yasqin, dan memberi minum saya, wa idza maritu, apabila saya sakit. Nabi Ibrahim tidak bilang apabila dia membuat saya sakit, tidak. Tapi secara adab beliau mengatakan, kalau saya sakit karena kesalahan saya sendiri, fahuwa yashfin, maka dialah ya. Ketika kesembuhan diarahkan kepada Allah. Itu adab. Jadi adabnya kita tidak mengarahkan keburukan kepada Allah. Ya, secara adab. Ya, secara hakikat semuanya dari Allah. Makanya dikatakan sini, al khairu kullu fi yadaik, kebaikan semua di tanganmu. Wasyarru laisa ilaik, sedangkan keburukan tidak pantas disandarkan kepada engkau. Ana bika wa ilaik, saya ini ada denganmu dan kepadamu, menuju kepadamu. Tabarakta wa ta'alait, ini ada denganmu, maksudnya kita tidak bisa apa-apa kecuali bika, kecuali dengan Allah. Tabarakta wa ta'alait, maha suci engkau dan maha luhur engkau ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun padamu dan aku tobat kepadamu. Itu lengkapnya dari riwayat Muslim, daripada doa iftitah atau istiftah dalam riwayat Sahih Muslim, juga Tirmizi dan Abu Dawud. Wa idza raka'a, apabila ruku' Rasulullah SAW, beliau membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ya Allah, laka raka'tu, hanya untukmu lah aku ruku', wa bika amantu, hanya kepadamu lah aku beriman, wa laka aslamtu, hanya kepadamu lah aku berserah diri, khasha'alaka sam'i, telah khusyuk untukmu, kepadamu, sam'i pendengaranku, wa basari penglihatanku, wa mukhi otakku, sumsumku, wa azmi tulang-tulangku, wa asabi syarafku. Jadi semua telah tunduk kepadamu, telah tenang kepadamu ya Allah, pendengaranku, penglihatanku, sumsumku, otakku, tulangku, syarafku, semua khosya'alaka, semua khusyuk kepadamu. Ya. Ini juga harus diikuti, bukan hanya khusyuk ucapan, tapi betul-betul khusyuk. Ini doa beliau ketika ruku. Tapi yang dipilih ya, oleh Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau tanpa wa bihamdi boleh, subhana rabbiyal a'la. Ya, itu yang dipilih. Jadi kalau mau baca doa ruku, baca dulu subhana rabbil azim, subhana rabbil azim wa bihamdi. Baca dulu subhana rabbil azim 3 kali, baru setelah itu mau baca doa-doa tambahan lain silakan. Tapi yang lebih dipilih oleh Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i adalah subhana rabbiyal azim. Kalau mau iktisor, mau membatasi, ya pada subhana rabbil azim aja 3 kali. Baru nanti kalau kan sunnahnya kalau imamnya belum bangun, dia boleh baca terus. Imamnya belum bangun dari ruku, si makmum nunggu. Tapi imam jangan lebih dari 3, jangan. Nah, imam, khusus imam, maslahatnya adalah sholatnya makmum jangan terlalu panjang, 3. Tapi makmum boleh, seandainya pun imam kelebihan bacanya atau agak panjang, dia baca lanjutannya. Entah dia mengulang surah bil azim terus, subhanallah azim. Kalau tidak hafal doa-doa kayak tadi, boleh dia ulang lagi. Subhanallah azim, hatta 5 kali, hatta 7 kali, hatta berapa kali. Ya, ini doa di antara doa Rasulullah, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu tadi itu, wa laka aslamtu. Pokoknya itu rafa'a, ketika bangun dari ruku, ya, Rasul mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Ada beberapa riwayat, ada rabbana tanpa Allahumma. Rabbana lakal hamdu. Ya. Ada rabbana pakai walakal hamdu, ada tambahan waw, ada beberapa riwayat. Ya, rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta. Di sini ada tambahan wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah Rabbana, Tuhan kami, lakal hamdu, hanya milikmu segala pujian, jadi hanya Engkaulah pemilik segala pujian dan pantas dipuji. Mil as-samawati, sepenuh langit, sepenuh 7 lapis langit. Wa mil al-ardi, sepenuh bumi. Wa mil ma bainahuma, sepenuh antara keduanya, antara langit dan bumi. Wa mil ma syi'ta, sepenuh yang kau mau. Min syai'in ba'du, dari sesuatu yang setelah itu, selain langit dan
bumi. Sepenuh yang kau mau ya Allah. Pujian itu sepenuh yang kau mau. Mil as-samawati, mil al-ardi, mil ma bainahuma, mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh dibaca mil'u, tapi mil'u semua. Mil'u samawati, mil'u al-ardi, mil'u ma bainahuma, mil'u ma syi'ta min syai'in, boleh juga. Baca mil'u jadi khobar, kalau baca mil'a jadi tamyiz. Boleh. Wa idza sajada, apabila sujud, sebetulnya ada lagi doa lagi, riwayat yang lain itu disebutnya lengkap. Kalau mau lengkap itu di Maslakul Qorib, tapi tidak ada riwayat hadisnya. Habib Thahir bin Husain bin Thahir itu sudah mengumpulkan riwayat doa-doa sholat itu lengkap di situ, tapi tanpa hadisnya, pokoknya disebutkan. Ya, di antaranya tambahannya ba'du ahakku maqalal abdu. Dalam riwayat yang lain ada tambahan ahakku maqalal abdu wa kulluna laka abdun la mani alima ataita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Tanpa kalimat wala rad dari ma enggak ada. Itu wala rad dari maqata itu ada riwayatnya di doa umroh. Doa mau menghadap Safa Marwah itu ada wala rad dari maqata. Tapi di riwayat salatnya tidak ada. Hatta di riwayat doa ba'da salat itu enggak ada riwayat wala rad dari maqata. Tapi boleh dibaca, bukan berarti tidak boleh. Cuma ini sekedar tahu saja bahwa riwayatnya wala rad maqata itu adanya di doanya beliau ketika umroh, ketika Safa. Di Safa Marwah. Rangkaian doa Safa. Jadi itu doa riwayat yang lain selain lakal hamdu itu min samati sampai mil amasyid amin syai'in ba'du, ada riwayat yang lain lanjutannya ahaqu maqalal abdu wa kulluna laka abdun. Ahaqu maqalal abd. Inilah yang pantas diucapkan oleh hamba. Pujian inilah yang pantas diucapkan, yang paling pantas diucapkan oleh hamba. Ahaqu maqalal abd. Wa kulluna laka abdun, dan semua kita ini hamba ya Allah. Semua kita ini hamba. Lamani lima taida, tiada yang dapat mencegah apa yang kau sudah beri. Apa yang kau mau berikan, tidak ada yang bisa orang yang mencegahnya. Wala lamani lima taida. Wala mu'ti lima manata, tiada yang dapat memberi apa yang kau cegah. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu, dan tidak bermanfaat kepada zal jaddi, orang yang memiliki kekayaan atau kemuliaan. Al jaddu, apa kekayaan atau kemuliaannya tidak bisa memberi manfaat pada orang yang memiliki kekayaan di sisimu, minka, darimu. Itu doa ketika i'tidal. Kemudian ketika sujud beliau membaca doa di situ faqala idza sajada. Mana? Kalau sujud beliau membaca apa? Allahumma Rob laka sajadtu. Kalau tadi kan Allahumma laka roka'tu waktu ruku. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwara syaqqa sama wa basara tabaraka asmaul khaliqin. Ya Allah, laka sajadtu, hanya untuk Engkau lah aku sujud. Wa bika amantu, hanya kepada Engkau lah aku beriman. Wa laka aslamtu, hanya kepadamu lah aku berserah diri. Sajada wajhi, telah sujud wajahku ini lilladzi khalaqahu, kepada zat yang mencipta dia. Wasawwaru, dan membentuk dia. Wasyaqqa sama basaru, dan kepada zat yang membuka pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkah, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, paling baiknya pencipta, yang maha baik daripada segala yang menciptakan. Ya, kemudian summa yakunu min akhiri ma yaqul, kemudian hendaknya ada dari akhir apa yang diucapkan antara tasyahud dan salam yang diucapkan oleh Rasulullah ketika selesai innaka hamidum majid. Di antara doa yang beliau ucapkan adalah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, untukku ma qaddamtu, apa yang terdahulu, apa yang aku lakukan dahulu, wa ma akhartu, apa yang kemudian, apa yang aku kemudiankan daripada dosa, wa ma asrartu, apa yang aku sembunyikan, wa ma alantu, apa yang aku terang-terangkan daripada dosa, wa ma asraftu, apa-apa yang aku berlebihan melampaui batas dalam melakukan dosa, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dari apa-apa yang Kau lebih tahu dariku. Sampai dosa kita tidak hafal, Allah lebih tahu, yang Kau lebih tahu dariku ya Allah. Wa ma anta a'lamu bihi minni, apa-apa yang Kau lebih tahu dariku. Antal muqaddimu, Kaulah yang maha memajukan. Wa antal muakhiru, Kaulah yang maha mengakhirkan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Kau. Ini banyak. Adapun doa yang dibaca setelah innaka hamidum majid sebelum salam tu banyak riwayat dari Rasulullah SAW. Dan tanya diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Wa inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya. Oh, itu nanti ada doa, ada riwayatnya nanti. Itu yang tadi yang saya bacakan, ahlus sunnah wal jamaah ahaqu maqal abdun kullaka abdun lamanil ma'taita, itu ada riwayatnya nanti. Kita lanjut dulu aja, nanti ada riwayat sendirilah lengkapnya doa-doa itu tadi. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, la salat liman lam yaqra bi Fatihil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ini diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Nasai.
Ya. Qala Abu Isa, Imam Tirmidzi mengatakan fil bab, dalam bab ini ada hadis pula dari beberapa sahabat lain, dari Abi Hurairah, selain dari Ubadah tadi. Abi Hurairah, dari Aisyah, dari Anas, Abi Qatadah, Abdullah bin Amr bin As. Wa hadza haditsun hasanun sahih wal amal alaihi inda aktsari ahli ilmi, dan amalannya adalah atasnya, alaihi, atas hadis ini. Amalan ya, yang diamalkan itu adalah berdasarkan hadis ini menurut para aksar, sebagian besar ahli ilmu berupa dari sahabat Nabi SAW dan yang lainnya. Minhu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Jabir bin Abdullah, Imran bin Husain, ghairuhum. Banyak sahabat Nabi mengamalkan seperti hadis ini, itu bahwa membaca Fatihah itu adalah wajib di setiap rakaat sholat. Itu jumhur ulama. Ya. Qalu, mereka semua berkata, la tujzi'u sholatun illa bi qiraati Fatihatil Kitab. Tidak sah satu sholat pun kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab. Wa bi yaqulu, begitu pula pendapat Abdullah bin Mubarak, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawayh. Ya. Ishaq bin Rahawayh mazhabnya sudah ada. Imam Ahmad bin Hanbal seperti sama dengan Imam Syafi'i, cuma bedanya Imam Ahmad bin Hanbal kalau sholatnya sholat keras, itu menurut dia tidak wajib baca Fatihah. Kalau sholatnya sholat yang keras, cukup Fatihahnya imam. Jadi kalau saya jahar, tetap anjuran baca Fatihah di setiap rakaat. Kalau Imam Syafi'i mau tamatnya, semua mau jahar, mau sir, tetap baca Fatihah. Ya. Kemudian riwayat Tabarani, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW, dari Nabi SAW naqal, Rasul bersabda, man sholat sholatan, siapa yang sholat satu sholat, lam yaqra bi Fatihatil Kitab, dia tidak membaca surat Fatihah. Ya. Bi umul Quran, tidak membaca umul Quran, induknya Al-Quran, itu Fatihah, fa yakhidaj, 3 kali beliau ulang, fa yakhidaj, fa yakhidaj, fa yakhidaj. Maka dia cacat sholatnya, cacat sholatnya. Ghairu tamam. Setelah 3 itu beliau mengucapkan ghairu tamam, yakni tidak sempurna. Yang tidak membaca Fatihah sholatnya cacat dan tidak sempurna. Faqila li Abi Hurairah, maka ditanya kepada Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam, ya Abu Hurairah, kita kadang-kadang di belakang imam, masa baca Fatihah juga? Faqala iqra' biha fi nafsik, bacalah untuk dirimu sendiri. Bacalah Fatihah itu tetap untuk dirimu sendiri. Kata Abu Hurairah, fa ini sami'tu Rasulullah yaqul, sebab saya mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman ini hadis qudsi, qasamtus sholata baina bani abdi nisfain. Saya bagi solat itu antara aku dan hambaku nisfain. Sebagian maknanya as-sholah ini ayat Al-Fatihah. Disebut Al-Fatihah itu as-sholah karena dia wajib dibaca dalam sholat. Maka nama lain Fatihah adalah as-sholah. Dibagi Fatihah itu antara aku dan antara hambaku, kata Allah. Nisfain, 2 bagian, separuh-separuh. Wali abdi masal, bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala abdu, apabila hamba tadi mengucap alhamdulillah amin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Ya, Allah berfirman, telah memujiku hambaku. Ini di sini tidak disebut basmalah, tapi di riwayat yang lain itu disebut di basmalah, seperti di Durrul Mansur, ya, tafsir bil Ma'thur, itu banyak disebutkan riwayatnya dimulai dengan apabila hamba itu mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ya, di riwayat ini disebutkan basmalah. Apabila hamba tadi mengucapkan alhamdulillah amin, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Kalau orang itu mengucapkan alhamdulillah amin, Allah menyauti hambaku telah memujiku. Idza qala rahmanir rahim, apabila hamba tadi mengucapkan ar-rahmanir rahim, kalau Allah Ta'ala, Allah mengucapkan asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, telah menyanjung alayya atasku, siapa hambaku. Wa idza qala, apabila berkata hamba tadi Malik Yaumiddin, raja dari pembalasan, qala majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku, kata Allah. Allah menyauti, hambaku telah memuliakanku. Qala maratan, di riwayat yang lain, fawwadha ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku karena akulah raja di hari pembalasan, Malik Yaumiddin. Qala fa idza qala, apabila hamba tadi mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta, kami menyembah, dan kepadamu kami minta pertolongan, maka Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan antara hambaku, wali abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, maka apabila hamba tadi mengucapkan, ya Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau, orang-orang yang kau an'amta, beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi, bukan orang yang kau murkai, alaihim, atas mereka, walau dhalin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Qala, maka Allah berfirman, hadza li abdi, itu semua untuk hambaku. Wali abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Dan riwayat semacam ini banyak sekali dalam riwayat yang lain selain riwayat di atas. Kemudian Imam Tabrani, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala shallaitu khalfa Rasulillah SAW wa Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhu.
Saya, kata Anas bin Malik, pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu, fakanu mereka semua yastaftihun, membuka sholat mereka dengan bilhamdulillahi rabbil alamin. Membuka sholat mereka dengan alhamdulillah rabbil alamin, wala yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, dan tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim fi awal qiraatin wala fi akhiri, di awal qiraat, di awal bacaan, tidak juga menyebut bismillah di akhir bacaan. Nah, gimana katanya tadi bismillah dalam riwayat ya? Dan sedangkan riwayat Daruqutni, riwayat Daruqutni dari Ummu Salamah dan juga ada beberapa, itu bahkan jelas. Ummu Salamah itu menghitung basmalahnya, Fatihahnya Rasul ketika sholat. Rasul itu kalau sholat, beliau baca, terus dibaca sama Ummu Salamah, dibaca satu-satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ditirukan sama Ummu Salamah qiraatnya Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Juga riwayat Daruqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sami itu Rasulullah, saya mendengar kata Rasul bersabda SAW, Idza qara'tum bismillah alhamdulillah rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Itu jelas lafadznya dari Rasulullah. Kalau kalian mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, bacalah pula bismillahirrahmanirrahim. Fa inusabbul masani, sebab alhamdulillah rabbil alamin itu ya. Artinya kalau kamu baca surat alhamdulillah rabbil alamin, maka baca pula bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sini Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah menafsirkan hadis ini, hadis dari Anas ini. Kalau saya pernah sholat di belakang Rasul, Abu Bakar, Umar, mereka membuka sholat mereka dengan alhamdulillah rabbil alamin. Itu beliau tafsirkan bahwa membuka sholatnya dengan surat alhamdulillah rabbil alamin, bukan tanpa membaca basmalah. Itu maknanya. Adapun kalimat berikutnya di akhir hadis, wala yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim ila akhirih, itu mudraj. Kalimat itu hadis mudraj, bukan termasuk lafaz hadis. Menurut para ulama Syafi'iyah dan juga Imam Syafi'i, itu hadis mudraj. Mudraj itu keterangan dari perawi hadis yang bukan termasuk hadis. Seperti di Bukhari ada ketika menjelaskan tahannusnya Rasulullah, ya tahannas bi Hira wa huwa ta'abbudul layali zawatil adad. Tahannus itu dijelaskan sama si perawi hadis. Yang dimaksud tahannus itu beribadah, beliau itu maksudnya beribadah di Gua Hira beberapa malam. Khulwat beberapa malam, itu maksudnya tahannus. Nah, penjelasan ta'abbud zawatul layali zawatul adad itu bukan dari hadis, itu penjelasan dari si perawi hadis, bahwa si perawi hadis menjelaskan yang dimaksud tahannus itu ini. Itu namanya idraj. Hadisnya namanya hadis mudraj. Mudraj itu keterangan di tengah hadis, tapi bukan hadis. Nah, seperti ini wala yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, itu dibilang menurut sebagian hadis itu mudraj. Sehingga hadis yang asli itu di banyak riwayat itu cuma sampai kanu yastatuna bilhamdulillah, mereka membuka sholatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan yang dimaksud membuka dengan alhamdulillah alamin, maksudnya adalah membuka dengan surat alhamdu, bukan berarti membaca alhamdulillah alamin tanpa basmalah. Nah, itu dibuktikan dengan riwayat dari Daruqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul pernah bersabda, idza qara'tum alhamdulillah alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian membaca alhamdulillah alamin, maka baca pula bismillahirrahmanirrahim, karena itu sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayatnya. Jelas sekali itu lafadznya daripada Abu Hurairah. Sehingga dari situ Imam Syafi'i lebih hati-hati untuk mengambil bahwa basmalah itu tetap bagian daripada Fatihah. Ya terserah, silakan. Dalam mazhab Maliki memang tidak menganggap basmalah itu bagian. Dalam mazhab Maliki. Sedangkan mazhab Hanafi membaca basmalah tapi disirkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, itu mazhab Hanafi. Maliki bahkan tidak membaca basmalah sama sekali, walaupun tidak melarang baca basmalah, tapi tidak dianjurkan juga baca basmalah menurut mazhab Maliki. Ya. Makanya kan hadis itu nggak bisa ditelan langsung, gitu. Jadi kita ikut ulama, mereka yang mengistimbatkan dari hadis itu. Cuma kita sekedar tahu, oh ini hadisnya itu dari sini, oh hadisnya dari sini. Kalau kita istimbat sendiri jelas tidak mampu kita. Oh nggak disebut yang pecotot, apal separuh matanya hilang, sebagian sanadnya hafal, matanya hilang, sanadnya hilang, matanya hafal. Kalau ma'mun mengikuti imam yang akan rukuk, baca Fatihah, itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena memang ada riwayat yang lain itu dari hadis Rasul SAW tentang makmum yang mengikuti Fatihah. Man adraka raka'atan faqad, siapa yang rukuk imam, siapa yang menjaga rukuknya imam, faqad adraka raka'ah. Dia berarti sudah menjangkau satu rakaat, dengan syarat dia menjaga rukuknya imam. Bersama.
menjangkau, bukan. Menjangkau berarti masih nututi, bukan sisipan. Kalau sisipan tidak dihitung loh ya, hati-hati. Kalau sisipan, ini maksud tahu sisipan ya. Dia turun rukuk, imam bangun, itu namanya sisipan. Ini tidak kehitung. Yang kehitung itu menututi rukuknya imam walaupun sekedar tumak ninah. Sekedar tumak ninah sholat, sekedar ucapan subhanallah. Dia nututi imam. Imam rukuk, Allahu Akbar. Dia rukuk, Allahu Akbar. Masih nututi sekedar subhanallah, baru imam bangun. Nah, ini berarti masih nututi rakaat sholat. Tapi kalau sisipan, dia rukuk, imam sudah bangun, ya kan? Imam rukuk ya Allahu Akbar, dia rukuk, Allahu Akbar, sisipan. Nah, ini nggak kehitung. Nggak kehitung rakaat. Jadi dia harus nambah lagi karena sisipan ndak adroka ruku. Dia tidak sangat lafaz hadisnya kan menjangkau rukuknya imam. Itu namanya kan tidak menjangkau rukuknya imam, ini sisipan. Kemudian juga hadis berikutnya tentang dari Siti Aisyah. Ya, maksudnya tentang basmalah kan Rasulullah yastafti sholat bitakbir wal qira bil hamd rabbil alamin. Rasulullah itu membuka sholat dengan takbiratul ihram dan dengan membaca alhamdu. Ya, ini sudah dijawab tadi oleh kita sudah jelaskan bahwa yang dimaksud alhamdu adalah surat alhamdulillah rabbil alamin. Dan di sini juga menunjukkan bahwa membaca iftitah itu sunnah. Di sini tidak disebutkan beliau membaca iftitah. Makanya idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwi. Rasulullah itu kalau rukuk, beliau tidak mendongakkan kepalanya, tidak juga menundukkan kepalanya. Lurus. Tidak mendongakkan kepalanya, tidak juga menundukkannya. Walakin baina dzalik, akan tapi antara itu. Antara terlalu ndanga dan antara terlalu ningluk. Makanya idza rafa'a ra'sahu min ruku', yani lurus. Dan beliau ketika mengangkat kepalanya dari ruku' lam yasjud. Beliau tidak sujud hatta yastawiya qa'iman, sampai beliau sempurna berdiri. Jadi tidak sujud sampai sempurna i'tidal berdiri. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Berdiri dulu. Jangan belum sempurna berdiri langsung sujud. Tidak sah i'tidalnya. I'tidalnya belum sempurna, sujud langsung. Ini berarti i'tidalnya tidak sah. Kalau i'tidalnya tidak sah, berarti rukun berikutnya juga tidak dianggap. Sujudnya pun tidak dianggap. Ya. Itu. Kalau amidan aliman ya batal soalnya. Kalau lupa, tidak ngerti atau lupa ya bisa harus diulang lagi. I'tidalnya harus dibetulkan lagi. I'tidal ya. Dibetulkan lagi baru dia sujud. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atin at-tahiyat, dan adalah Rasulullah membaca di setiap 2 rakaat tahiyat, yaitu tasyahud awal setelah 2 rakaat. Wa kana yafrish rijal yusra, ada Rasulullah yafrish, mengalaskan, menjadikan alas kakinya yang sebelah kiri. Wa yansib rijal yumna, menegakkan kakinya yang kanan. Ya, seperti yang kita biasa dulu, kaki kirinya dibuat alas, ya dibuat alas duduk, kaki kanannya ditegakkan, telapak kaki kanan ditegakkan. Ya, duduk namanya iftirash. Makanya disebut iftirash dari kata yafrish tadi. Iftirash disebut iftirash karena menjadikan alas. Maksudnya apa? Menjadikan kakinya sebagai alas. Maka duduk seperti itu dinamakan iftirash. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Rasulullah melarang daripada uqbatu syaitan. Uqbatu syaitan ditafsirkan dengan duduk ik'a. Ik'a yakni apa? Pantatnya menempel di lantai, sedangkan ininya ditegakkan. Jadi seperti anunya anjing, duduknya anjing. Ya, umpama kadang kalau mau berdiri, jengkang duduknya di ininya di apa? Itu ik'a. Ini enggak boleh. Ya. Wa yana an yaftarisha rajul zira'a iftirash as-sabu, dan Rasul melarang juga untuk iftirash. Iftirash ini mengalaskan zira', menempelkan zira'nya, hasta, lengan bawahnya. Ya, seperti iftirash as-sabu. Seperti deproknya as-sabu, hewan buas, anjing atau semuanya deprok di tanah, itu ininya dinempel di tanah. Ini makruh, harus diangkat. Ya, lengan bawahnya itu diangkat, tidak ditempelkan di tempat sujud. Ya, itu makruh. Dia tidak batal sholat tapi makruh. Kemudian bagi wa kana yaktimu sholat bitaslim. Rasul menutup sholatnya dengan salam. Dari Ibn Abbas karena Nabi SAW yaftatihu sholat bismillahirrahmanirrahim. Dan Abdullah bin Abbas, Rasul itu membuka sholatnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada Abu Isa Tirmizi mengatakan ini hadis laisa hadza hadithun laisa isnadu bidzaka wa qad qala bi hadza idadun ahli ilm. Hadis ini walaupun tidak sesuai hadis yang di atas, tapi di situ kata Imam Tirmizi, ahli ilmu itu berpendapat seperti itu. Banyak dari ilmu daripada ashabun Nabi, daripada sahabat Rasulullah SAW berpendapat seperti itu. Ini tetap mengucapkan basmalah
Di antaranya disebut situ Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, wa man ba'dahum minat tabi'in, dan banyak dari tabi'in berpendapat seperti itu, yakni tetap mengucapkan basmalah. Ra'awul jahra, mereka semua memandang untuk menjaharkan bismillahirrahmanirrahim wa bihi yaqulu Syafi'i. Inilah pendapatnya Imam Syafi'i. Wa'il bin Hujur meriwayatkan radhiyallahu an, sami'tu Nabi SAW, saya mendengar Nabi SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin, lalu Rasulullah membaca amin wa madda, dan memanjangkan aminnya. Wa rafa bi sautah, Rasul mengangkat suara aminnya itu, amin, mengeraskan suara amin beliau. Riwayat Abu Isa Tirmidzi mengatakan hadis Wa'il bin Hujur ini hadis hasan. Dalam bab itu dari Ali, dari Abi Hurairah, dan dari banyak ya, selain satu daripada ahli ilmu, yakni banyak dari ahli ilmu dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan seperti itu. Itu tentang jaharnya aminnya beliau. Waladhdallin amin. Wa tabi'in, juga sahabat juga dari tabi'in. Wa man ba'dahum, dan orang yang setelah tabi'in. Para ahli ilmu banyak memegangi hadis ini. Wa bi yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Inilah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahawayh, yakni sunnah menjaharkan amin setelah waladhdallin. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah qol, "Idza amana al-imam fa aminu." Kalau beramin, membaca amin imam, maka aminlah kalian. Fenomena wafaqu ta'minu ta'minal malaikah. Sebab siapa orang yang bersesuaian aminnya dia dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, makanya dianjurkan membaca aminnya itu agak panjang supaya barangkali aminnya itu bersesuaian dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi mengatakan ini hadis Abi Hurairah hadis hasan sahih. Juga riwayat Abi Hurairah, ya, dari radhiyallahu anhu, dari Rasul SAW, qol, idza qala al-qari, apabila si pembaca, ini imam itu membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqala man khalfahu, lalu mengucapkan orang yang di belakangnya si qari tadi amin, fawafaqa qawlu ahli sama, maka bersesuaian antara ucapan dia dengan ucapan penghuni langit, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Makna amin inda khotimatil ummil Quran kadzalika yakun, itu. Makna amin ada yang mengatakan kadzalika yakun, demikianlah terjadi. Demikianlah hendaknya terjadi. Jadi ketika kita baca doa, ihdinas shiratal ladzina an'amta alaihim, amin, yani demikianlah hendaknya terjadi. Mengatakan, ada yang mengatakan begitu. Waqilah wa ismullah ta'ala, ada yang mengatakan amin itu asma dari asmanya Allah. Salah satu nama dari namanya Allah. Ada yang mengatakan maknanya Allah mustajib, ya Allah istajib, kabulkanlah. Amin itu maknanya kabulkanlah. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan di tafsir Ibn Katsir, amin khatamu rabbil alamin. Amin itu stempelnya Rabbul Alamin. Ibarat surat, kalau belum ada stempel itu belum manu. Ya, bagi orang-orang dulu ya. Maka stempelnya itu amin itu. Kita permintaan doa belum ada aminnya, itu ibarat surat tidak ada stempelnya. Ya. Ya. Amin khatamu rabbil alamin. Amin panjang sama pendek. Ya, amin panjang, amin. Kalau pendek. Ya, atau ya ada, ya amin itu hanya orang yang dipercaya, bukan maknanya bukan amin itu. Ya. Amin, atau ada riwayat pakai tasydid amin boleh, tapi harus maknanya menuju qasidina ilaik, yani kita menuju kepada engkau. Amin saja itu. Amin aja kepalanya tak gitu. Ya, amin saja itu. Amin. Ya. Amin boleh masih. Agak pendek boleh. Kemudian apa? Riwayat dari Abdullah bin Abbas ya. Mahasadatkumun nasoro, kata Abdullah bin Abbas, ya, tidaklah hasud kepada kalian orang Nasrani kepada sesuatu yang syariat, maksudnya suatu syariat yang ada pada umat Muhammad, mahasadatkum ala amin, seperti hasudnya mereka atas ucapan amin. Orang Nasrani, orang Yahudi itu hasud sama Islam itu dalam ucapan amin itu. An Abi Abdurrahman As-Sulami rahimahullah qala lana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan kepada kita, inna rukab sunnat lakum fakhudhu birrukab. Inna rukab, sesungguhnya lutut itu sunnah bagi kalian, disunahkan bagi kalian, dianjurkan untuk memegang lutut ketika ruku. Ya, fakhudhu birrukab, maka peganglah lutut itu. Memang megang lutut itu kan sunnah, yang penting kan lurus. Ketika sudah lurus punggung itu dengan kepala, pundak ya,
lurus itu sudah sah rukuknya. Memegang tangan di lutut itu memang sunnah. Kemudian wal alif tumaddu ya, alifnya boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan. Amin atau amin. Ya. Kemudian apa lagi? Hadis Umar tadi adalah hadis hasan sahih. Dalam bab itu banyak riwayat dari sahabat juga tentang masalah sunnahnya memegang lutut itu ketika ruku. Itu dari Sa'ad, dari Anas, dari Abi Humaid, Abi Usaid, Sahal bin Sa'ad, dari Abi Mas'ud. Wal amal ala hadza inda ba'd al-ilm. Begitulah amal menurut para ahli ilmu. Sebagian ahli ilmu min ashabin Nabi SAW, dari kalangan para sahabat, wa tabi'in, dari para tabi'in, membadaum orang yang setelah mereka, la ikhtilaf, apa yang tidak ada perbedaan antara mereka dalam masalah kesunahan memegang tangan ke lutut, ya, memegang lutut dengan dua telapak tangan ketika ruku. Dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Idza raka'a ahadukum falyaqul salasa marat subhana rabbiyal azim." Apabila ruku seorang dari kalian, maka hendaknya membaca 3 kali subhana rabbiyal azim tanpa bihamdih. Wa dzalika adnahu, dan itulah yang paling rendah, paling sedikit. Wa idza sajada, apabila sujud, falyaqul, maka hendaknya mengucapkan subhana rabbiyal a'la salasan. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wa dzalika adna, itu yang paling rendah, yang paling pendek. An Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah dengan mensucikan nama Tuhanmu yang azim, yang agung, maka Rasul bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan itu dalam ruku kalian, sehingga ruku itu subhana rabbiyal azim. Karena ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Rasul bilang jadikan itu pada ruku kalian. Ketika turun subhana rabbiyal a'la, ya, sucikanlah nama Tuhanmu yang a'la, yang paling luhur. Nah, di situ Rasul bilang ij'alu fi sujudikum, jadikanlah itu dalam sujud kalian. Maka sujud doanya subhana rabbiyal a'la, ruku subhana rabbiyal azim. Karena memang perintah Rasul. Dan ini muktamadnya yang dipilih untuk zikir ruku dan sujud oleh Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Sehingga afdolnya menurut mazhab Syafi'i baca ini dulu baru baca yang lain. Terserah mau baca lain setelah baca ini. Setelah baca subhana rabbiyal azim 3 kali atau ruku, ya, ketika sujud baca subhana rabbiyal a'la dulu 3 kali baru baca zikir yang lain, terserah. Tapi yang dipilih utama itu yang ini. Dengan baik dengan wa bihamdi, ada riwayatnya wa bihamdi di Abu Daud. Ya, tapi paling banyak riwayat Abu Daud itu tanpa wa bihamdi, tapi satu riwayat di Abu Daud itu mengatakan subhana rabbiyal azim pakai wa bihamdi. Boleh. Kalau amalnya Habib Abdullah Haddad, beliau membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Rabbighfirli. Setelah itu beliau baca Rabbighfirli. Setelah 3 kali beliau baca ya Allah ampunilah saya, Rabbighfirli. Suara Allah juga begitu. Amaliannya Abdul Haddad biasanya. Ya. Kemudian apa lagi? Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah yuksir an yakula fi ruku'i sujud subhanakallah rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, ya taul Quran. Ini dia pakai Muhammadiyah. Subhanakallah rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dia tidak mau pakai suara azim. Pakai yang ini. Subhanakallah rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Siti Aisyah, Rasul itu memperbanyak dalam rukuk dan sujudnya doa ini. Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Tuhan kami. Ya Allah, Rabbana Tuhan kami, wa bihamdik, dengan pujian padamu, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya ta'awwalul Quran, mentakwilkan Al-Quran. Maksudnya mentakwil Quran adalah akhir surat idza jaa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka idza jaa nasrullah ya Muhammad, kalau sudah datang pertolongan Allah, masuk orang ke Islam berbondong-bondong, banyak orang masuk Islam, maka ketika itu sabbih bihamdi rabbika, tasbihlah dengan nama Tuhan. Wastaghfir, minta ampunlah. Beliau mentakwilkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu itu ini beliau baca. Subhanakallahumma itu fasabbih kan dari subhanakallahumma, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru Allahumma ighfirli, itu wastaghfirhu tadi. Jadi Rasul mentakwilkan ayat Quran ini sehingga beliau ketika setelah turun ayat surat An-Nasr, beliau selalu memperbanyak doa tadi subhanakallahumma rabbana, ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tapi ini juga disebut Bukhari, tapi bukan berarti Rasul meninggalkan subhanarabbiyal azim sama subhanarabbiyal a'la. Sedangkan takwilannya orang sekarang main comot hadis saja. Mereka membaca ini, enggak ada itu subhanarabbiyal a'la. Ini baca yang terakhir Rasulullah baca ini.
Ya terserah. Ya yang penting saya sholat. Ya. Kemudian apalagi? Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu Nabi SAW Rasul bersolat. Fakana yakul fi ruku'i, Rasul mengucapkan dalam rukunya subhana rabbiyal azim. Dalam sujudnya beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Wa ma marra bi ayati rahmatin, beliau tidak lewat satu ayat rahmat pun kecuali berhenti waqafa indaha, di sisi ayat rahmat tadi. Fasa'ala, lalu memohon pada Allah. Wala bi ayati azabin, tidak lewat dengan satu ayat azab pun ila waqafa, kecuali Rasul berhenti dulu indah di sisi ayat azab tadi. Fata'awadza, lalu beliau minta perlindungan. Allahu a'lam. Jadi beliau itu begitu, sholat itu beliau baca Quran, lewat ayat rahmat beliau berhenti dulu, berhenti minta rahmat, Allah marhamna ya Allah rahmatillah. Lewat ayat azab beliau berhenti dulu minta perlindungan dari azab yang disebut di ayat tadi. Itu cara membaca beliau Quran. Allahu a'lam bishawab. Baca dulu ya. Sedikit kalamnya Habib Abdullah Haddad. Aku madadun. Iya. Kemudian bismillah alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad Abdullah al-Sabiya wa la haula wa la quwwata illa billah. Min kalamil Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad fi kitab Tathbit radhiyallahu anhu fi kitab Tathbitul Fuad radhiyallahu anhu wa radana fa'ana bih. Darini amin. Qala radhiyallahu anhu inna lam nahmil annas ala tariqaini ala tariqil muqarrabin wal kalif an nahmilhum alayya katsiran in hamalnahum amana ala tariqati ashabil yamin dan nas kulum ka lam lahum ka kulama lahum yanqusun qalilan yanqusuna awalan an muqamilasan. Dikata Habibul Haddad, kami tidak membawa orang untuk kepada tariqatul muqarrabin, tariqahnya orang yang dulu, dari mujahadah, menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, mujahadah yang besar. Kami tidak membawa orang untuk kepada tariqahnya muqarrabin, tidak. Ya, dan kami tidak banyak membebani orang awam dengan amali-amali yang berat. Karena kami, kalaupun kami membawa mereka, kata Habib Abdul Haddad, kami bawa mereka kepada tariq ashabul yamin. Tariq ashabul yamin itu ya sekedarnya, ya pokok jaga sholat jamaah 5 waktu, rawatibnya, qobliyah, ba'diyah, jaga witirnya, duhanya. Ya udah cukup. Ya, zikir pagi sore, ya sekadarnya pagi hari, sore hari. Bangun malam sedikit, itu thariqah ashabul yamin sudah. Itu bisa istiqomah sudah bagus. Kami membawa mereka kepada thariqah ashabul yamin, kata Habib Abdul Haddad. Dan itu juga yang dijelaskan oleh Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad, ya, ini mutaakhirin radhiyallahu anhum wa radhiyallahu nafa'ana bihim bi ulul darin amin. Kenapa? Karena kata beliau manusia ini lama-lama makin menyusut. Makom ihsan, dulu orang makom ihsan, masya Allah banyak aulia sholihin. Lama-lama menyusut jadi makom iman saja sudah bagus. Makom Islam, ya, gitu. Semua biasa akal ya kado, ya kun bahkan amat, ya memang ini perkataan saya cuma menukil ya. Bahkan kata beliau, sumahum fi hadzal zaman. Kemudian mereka pada zaman ini aktsaruhum yakadu yakhruj an dairatil Islam. Kebanyakan mereka hampir-hampir keluar dari daerah Islam zaman ini, tanpa terasa, dengan ucapan, dengan macam-macam, tanpa terasa hampir-hampir keluar daripada daerah Islam. Waliyadzubillah, kata beliau. Hatta qala ba'du syaitin lama qila law ud'u lil muslimin aw ma'at ahad minal muslimin. Ya. Dikatakan sampai sebagian orang yang syatih, ya, daripada orang tasawuf yang mengatakan ud'u lil muslimin, doakan untuk orang muslim. Maka mereka mengatakan, saya takut tidak ada satupun dari mereka itu sudah tidak menjadi muslim lagi, karena sudah keluar dari ini. Kalam fi qatil khatar, kata beliau, anna athar zahir al-Islam zahirun alaihim. Ya, karena masih banyak secara zahir orang Islam itu masih banyak secara zahirnya kan, sholat masih didirikan macam. Maka tidak bisa kita katakan orang itu dikeluarkan dari Islam hanya karena ya itu tadi. Apalagi hanya karena dosa besar kemudian dikafirkan seperti perbuatannya Khawarij itu yang suka mengkafirkan orang. Maka beliau mengutip, Habib Abdul Haddad mengutip perkataan Syekh Abu Bakar Al-Baqillani. Waqad qala al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani, salah satu mutaqaddimin Asy'ariyah, inna idkhala alfa kafirin fil Islam bi syubhati islamin wahidatin aslamu
min takfiri muslimin wahidin bi alfi syubhati kufrin. Inna idkhala alfi kafirin. Sesungguhnya memasukkan 1000 orang kafir fil Islam, ke dalam Islam, dengan satu syubhat Islam. Satu syubhat Islam. Ini kita pernah dengar dia dia pernah syahadat. Kita masukkan dia ke dalam Islam. Memasukkan 1000 orang kafir ke dalam Islam dengan satu syubhat keislaman. Itu lebih selamat daripada mengkafirkan satu muslim dengan 1000 syubhat kekafiran. Paham ya? Daripada mengeluarkan satu muslim dengan 1000 syubhat kekafiran pun. Oh, katanya dia sudah melakukan ini, perbuatan-perbuatan yang katanya menyerempet kepada, ya selama tidak kafir secara zahir ya, bukan perbuatan kafir secara zahir, masih syubhat antara ini bisa mengeluarkan atau tidak dari Islam perkataannya atau perbuatan. Jadi kata beliau memasukkan 1000 orang kafir dengan satu syubhat keislaman yang mereka lakukan. Oh, mereka sudah syahadat, sudah berarti mereka memasukkan 1000 orang kafir dengan satu syubhat keislaman lebih selamat daripada mengkafirkan satu muslim dengan 1000 syubhat kekafiran. Hati-hati. Dan kita makanya Ahlussunnah wal Jamaah, tidak terlalu gampang untuk mengkafirkan orang lain. Kecuali memang betul-betul kufron bawahan, betul-betul kafir yang jelas-jelas kafir tanpa ada takwil lah, itu baru yang tidak bisa ditakwil lagi. Wallahu a'lam. Ini boleh bersolat maula bina fi dzunub wa syafina kullu habib syafina rasulillah min barakati masrur kulli ya salatu wa sallam sallallahu al-fatihah sallallahu alaihi wa sallam ومعلم الضالين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فتب علينا تغفر كل أوبا وصلنا الأورات ومن الأوقات وغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلق وكل ذي محبة أو جيرة أو والمسلمين أجمع آمين بأسمى فضلا وجودا من لا باكتساب بالمصطفى الرسول الله بكل صلى وسلم ربي عليه أنت ربي وأنت صبي جهد الصبر والحمد لله من فرح وقالنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت ولنا بمن توليت ولنا بما أعطيت إن شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى علينا ولا يعز من قضى ربنا الحمد لله ونستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.